Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 12, masih membahas tentang sifat koligatif larutan. Kita akan bahas sifat koligatif larutan yang keempat, yaitu tekanan osmotik yang kita simbolkan dengan V. Kita akan bahas khusus untuk tekanan osmotik untuk larutan non-elektrolit. Sebelum kita mengetahui apa itu tekanan osmotik, mari kita lakukan eksperimen sederhana berikut. Misalkan kita punya buah mentimun, kemudian di sini ada larutan garam pekat. Nah, buah mentimun ini kita masukkan ke dalam larutan garam pekat, kemudian kita diamkan beberapa hari. Apa yang terjadi? Buah mentimun akan berkerut. Mengkerutnya buah mentimun ada kaitannya dengan proses osmosis. Mentimun yang kita letakkan dalam larutan garam dapur pekat itu akan kehilangan sebagian airnya. Jadi air tersebut pindah ke larutan garam dapur pekat melewati dinding sel kulit mentimun atau kita sebut dengan dinding semipermeabel. Supaya kalian lebih paham lagi, kita coba lakukan percobaan tapi kali ini menggunakan pipa U. Pada pipa sebelah kiri, kita masukkan pelarut murni, dan pada pipa sebelah kanan, kita masukkan larutan. Berarti kalau ini larutan, berarti di dalamnya sudah pasti ada pelarut dan ada zat terlarut. Kemudian, antara pelarut murni dan larutan ini, dia dipisahkan oleh selaput semipermeabel. Nah, selaput semipermeabel ini dapat dilewati oleh molekul-molekul pelarut dari A ke B, maupun sebaliknya dari B ke A. Tetapi molekul-molekul dari zat terlarut tidak dapat melewatinya. Nah, molekul-molekul zat terlarut ini bisa menghambat gerak dari molekul-molekul pelarut melewati selaput semipermeabel. Akibatnya apa? Akibatnya molekul-molekul dari pelarut murni ini atau dari A gitu ya, lebih banyak melewati selaput semipermeabel tersebut daripada molekul-molekul pelarut dari larutan B ke A. Nah, peristiwa inilah yang disebut dengan osmosis. Nah, kita lihat lagi pada permukaan B ini tentu nanti sedikit demi sedikit akan naik ya kan? Karena kan tadi pelarut murni akan mendesak karena dia lebih banyak akan masuk ke selaput semipermeabel sehingga nanti pada permukaan larutan B akan naik sedikit demi sedikit. Tetapi pada suatu waktu dia akan berhenti. Artinya dia tidak akan tumpah. Kenapa? Karena adanya tekanan hidrostatis yang menahan gerak molekul-molekul dari pelarut berikutnya. Nah, itulah yang kita sebut dengan tekanan osmosis atau tekanan osmotik. Jadi, kita bisa tuliskan bahwa tekanan osmotik adalah tekanan hidrostatis yang mengimbangi tekanan yang diakibatkan oleh gerak molekul pelarut yang masuk dari A ke larutan B melewati dinding semipermeabel. Nah, kita lihat dulu ya. Secara matematis, tekanan osmotik bisa kita rumuskan dengan V sama dengan M kali R kali T. M ini adalah molaritas, R ini adalah tetapan gas ideal, dan T ini adalah suhu atau temperatur. Nah, kita ingat bahwa molaritas itu sendiri rumusnya adalah gram per mR kali 1000 per V, kemudian kita kalikan dengan R, kita kalikan dengan T. Nah, jadi untuk molaritas di sini kita ganti dengan gram per mR kali 1000 per P ya. Masih ingat ya rumus untuk molaritas. Sehingga kita bisa turunkan rumusnya, kita dapatkan rumus yang baru. Nah, jadi rumus yang kedua kita bisa gunakan rumusnya yaitu gram per mR kali 1000 per V kali R kali T. Nah, ingat lagi gram per mR ini nilainya sama dengan mol. Jadi kita bisa turunkan lagi, yaitu mol kita kalikan dengan 1000 per V, kita kalikan dengan R, kita kalikan dengan T. Nah, kita buat dulu keterangannya. V itu adalah tekanan osmosis, M itu adalah molaritas larutan, T itu adalah suhu atau temperatur, tapi dalam Kelvin ya, bukan dalam Celcius. Gram di sini adalah massa dari zat terlarutnya, kemudian mR di sini adalah massa molekul relatifnya, kemudian V adalah volume larutan, tapi harus dalam mililiter ya. Kemudian R di sini tadi adalah tetapan gas ideal yang nilainya sudah ada, yaitu 0,082 atm per liter mol Kelvin. Nah,
Kita lihat ya, larutan yang mempunyai tekanan osmotik yang sama itu kita sebut dengan isotonik. Sedangkan larutan yang mempunyai tekanan osmotik yang lebih rendah dari larutan lain itu disebut dengan hipotonik. Sedangkan larutan yang mempunyai tekanan osmotik yang lebih tinggi dari larutan lain itu disebut dengan hipertonik. Oke, sekarang kita akan bahas untuk contoh soal yang pertama. Sebanyak 7,2 gram glukosa C6H12O6 dilarutkan dalam air sampai volumenya 400 ml pada temperatur 27 derajat Celcius. Berapa tekanan osmotik larutan gula tersebut? Nah, di sini menanyakan tentang tekanan osmotiknya gitu ya. Kita buat dulu apa yang diketahui di soal. Katanya ada 7,2 gram glukosa. Oke, 7,2 gram glukosa berarti ini adalah massa dari zat terlarutnya. Berarti kita tulis massa zat terlarutnya adalah 7,2 gram. Kemudian dia dilarutkan dalam air sampai volumenya 400 ml. Berarti kita tulis ya, volumenya adalah 400 ml. Kemudian pada temperatur atau pada suhu 27 derajat Celcius, berarti itu nilai T-nya. T-nya adalah 27 derajat Celcius. Ingat tadi bahwa suhu harus dalam Kelvin, sehingga kita rubah dulu nih, kita konversikan ke Kelvin. Caranya gampang, kalian tinggal tambahkan dengan 273. Jadi 27 kita tambah 273 itu hasilnya adalah 300 derajat. Nah, sekarang satuannya udah dalam Kelvin. Yang ditanyakan adalah tekanan osmotik larutan, berarti nilai V. Nah, kita tulis tadi ya rumusnya bahwa V itu sama dengan apa? Molaritas kali tetapan gas idealnya atau R kali T. Nah, molaritas itu sendiri kita jabarkan jadi gram per mR kali 1000 per V kali R kali T. Nah, ini rumusnya kita pakai ya, karena di sini massa zat terlarutnya diketahui. Kita tinggal masukkan saja. Sebelum kita masukkan nilainya gitu ya, ini kan massa dari zat terlarutnya udah ada 7,2, tapi kan MR-nya belum ada, MR dari zat terlarutnya. Jadi kita cari dulu MR-nya. Cara menentukan MR masih ingat ya, di sini kita cari satu-satu untuk atom C dulu. C kan ada 6, berarti 6 kita kalikan dengan AR dari C-nya, berarti 6 kali 12. Kemudian kita tambahkan dengan H ya, H di sini kan ada 12 ya. Oke, 12 kita kalikan dengan ARH, yaitu 1. Kemudian kita tambahkan lagi dengan O. O di sini kan jumlahnya ada 6, berarti 6 kita kalikan dengan ARO di sini adalah 16. Nah, 6 kali 12, 72. 12 kali 1 hasilnya 12. 6 kali 16, 96. Jadi kalau kita totalkan itu hasilnya adalah 180. Nah, baru kita bisa masukkan ke sini ya. Oke, kita masukkan di sini massa zat terlarutnya adalah 7,2. Kemudian MR-nya sudah kita dapatkan 180, kita kalikan dengan 1000 per volumenya di sini sudah dalam mililiter. Jadi kita langsung masukkan 400 kali tetapan gas idealnya, walaupun tidak diketahui di soal, kita udah tahu ya nilainya 0,082 dan suhunya pakai yang Kelvin tadi ya, yaitu 300. Oke, kita coba selesaikan. Nah, ini kita sederhanakan dulu ya, kita coret nolnya. Ini ada 02 di atas, ini ada 02 di bawah. Nah, ini kan ada 0 juga kan, jadi sisa 01 ya. Nah, jadi kita coret lagi nih di 1. Nah, oke. Berarti tinggal lihat di atasnya kan tinggal 7,2 kali 1 ya kan, kali 0,082 kali 300. Jadi nolnya udah habis ya di atas ya. 7,2 kita kali 1 kali 0,082 kali 300. Kalian tinggal tekan kalkulator, itu kita temukan hasilnya adalah 177,12. Kemudian kita bagi dengan, nah bawahnya kali bawah lagi, jadi yang tersisa kan 18 ya. 18 kita kalikan dengan 4, itu hasilnya adalah 72. Nah, kalau kita bagi 177,12 kita bagi 72, itu hasilnya adalah 2,46. Satuannya dalam ATM. Jadi kita dapatkan tekanan osmotik larutan gulanya adalah 2,46 ATM. Oke, gampang ya. Selanjutnya soal yang kedua. Tentukan tekanan osmotik dari 0,25 mol sukrosa C12H22O11 dalam air volume larutan dijadikan 750 ml pada temperatur 25 derajat Celcius. Oke, masih menanyakan tentang tekanan osmotik. Kita lihat dulu yang diketahui di sini adalah mol. Oke, ini udah dalam mol ya, jadi bukan dalam bentuk massa lagi. Jadi 0,2 mol sukrosa. Berarti udah dalam mol, nilainya 0,2 mol. Kemudian dilarutkan dalam air ya. Dalam air volume larutan dijadikan 750 ml. Berarti itu udah dalam
volumenya udah 750 ml. Kemudian suhunya di sini katanya 25 derajat Celcius. Terus suhunya kita rubah dulu ke Kelvin ya, tambah 273. Hasilnya adalah 298 derajat Kelvin. Nah, kita tinggal cari berapa tekanan osmotiknya karena itu yang ditanyakan. Oke, kita buat dulu di sini rumusnya tadi ya, bahwa V itu M kali R kali T, atau bisa juga gram per mR kali 1000 per V kali R kali T. Nah, karena gram per mR itu sama dengan mol, karena kan yang diketahui di sini mol ya, jadi kita harus ganti jadi mol. Jadi rumusnya mol dikalikan dengan 1000 per V, kita kalikan dengan R, kita kalikan dengan T. Oke, kita tulis ulang ya soalnya. Kali R kali T. Kita masukkan nilainya, mol di sini ya. Mol di sini kan nilainya adalah 0,25. Kita kalikan dengan 1000 per volumenya di sini adalah 750. Kita masukkan tetapan gas idealnya tadi udah tahu ya, 0,082 dan suhunya adalah 298. Nah, oke, kita selesaikan ya. Nah, ini 0,25 kita kali. Nah, ini kita langsung bagi aja ya, 1000 dibagi 750 gitu ya. Itu hasilnya adalah 1,33, atau kalian bisa coret nolnya 1 dulu, berarti 100 bagi 75 sama, atau 1000 bagi 750 juga sama. Kemudian kita kalikan dengan 0,082, kita kalikan dengan 298. Nah, kalian tinggal tekan kalkulator, kalikan semua angka ini, maka nanti akan ketemu hasilnya 8,12 atm. Nah, kalian bisa cek lagi ya untuk hitungannya jika terdapat kekeliruan. Oke, berikutnya soal yang ketiga. Tekanan osmotik 3 gram zat A non-elektrolit dalam 500 ml larutan pada temperatur 27 derajat Celcius adalah 2,46 atm. Nah, ini untuk tetapan gas idealnya diketahui di soal. Yang ditanyakan adalah massa molekul relatif zat A sama dengan, oke, kita buat dulu ya, diketahui. Katanya ada 3 gram zat non-elektrolit, berarti itu adalah massa dari zat terlarutnya, yaitu 3 gram ya. Kemudian dalam 500 ml larutan, udah pasti itu volumenya. Oke, volumenya adalah 500 ml. Kemudian pada suhu 27 derajat Celcius, berarti itu T-nya ya. 27 derajat Celcius, kita rubah Kelvin, tambah 273, dapatnya adalah 300 derajat Kelvin. Kemudian yang 2,46 ini apa? Ini adalah tekanan osmotiknya, ya kan? Tekanan osmotik katanya, tekanan osmotik 3 gram zat A dalam 500 ml larutan pada temperatur 27 adalah, nah berarti ini udah nilai tekanan osmotiknya yang diketahui, 2,46 atm. Yang ditanyakan di sini adalah massa dari molekul relatifnya. Berarti nanya apa? Iya, nanya mR-nya. Oke, kita tulis ulang dulu rumusnya. Kita punya V sama dengan M kali R kali T, atau gram per mR kali 1000 per V. Kita kalikan dengan R, kemudian kali T. Nah, di sini kita tinggal masukkan aja nih nilainya yang sudah diketahui tadi. Nilai V dulu. Nilai V kan udah ada nih, 2,46. Kita masukkan. Kemudian gram atau massa dari zat pelarutnya juga ada, yaitu 3. Kita bagi dengan mR-nya, mau kita cari kan? Berarti nilainya memang belum ada karena mau dicari. Kita kalikan dengan 1000 per. Nah, volume di sini itu 500 karena udah dalam mililiter ya. Kalau dia dalam liter, kalian wajib ganti menjadi atau merubah menjadi mililiter. Kemudian kita kalikan dengan tetapan gasnya 0,082. Kemudian tadi kalikan dengan suhunya adalah 300. Oke, kita coba selesaikan secara matematis. 2,46 sama dengan 3 per mR. Nah, ini kan 1000 bisa ya dibagi 500 ya. Jadi 1000 kita bagi 500 itu kan hasilnya adalah 2. Kemudian kita kalikan 0,082, kita kalikan dengan 300. Oke, kita tinggal kalikan aja ya. Jadi atas kali atas semuanya jadi 2,46. Nah, kalian tinggal kalikan aja. 3 kali 2 kali 0,082 dikalikan dengan 300. Sorry, ini 0, ya, bukan titik ya, 0. Jadi saya ulangi, 3 kali 2 kali 0,082 kali 300. Hasilnya adalah 147,6. Kemudian kita bagi dengan, ingat di bawahnya masih ada ya, cuma MR aja nih sendirian di bawah, jadi dibagi MR. Oke, selanjutnya apa yang kita lakukan? Ya udah pasti kali silang. Jadi 2,46 ini kita kalikan ke MR. Kita dapatkan 2,46 MR sama dengan 147,6 kita kalikan ke sini. Ini artinya ada angka 1 ya. Jadi ini 2,46 per 1 itu artinya. Jadi 147,6 kita kali 1. Hasilnya adalah 147,6. Maka kita dapatkan MR saja 147,6 kita bagi dengan 2,46. Kenapa dibagi ya? Karena dia kali di sini ya.
Nah, kalau kita bagi itu hasilnya adalah 60. Jadi kita dapatkan MR-nya adalah 60. Oke, gampang ya. Soal yang terakhir, berapa MR zat non-elektrolit X jika 0,9 gram zat tersebut dilarutkan dalam air dan volume larutan dijadikan 100 ml isotonik dengan 3,42 gram sukrosa C12H22O11 dilarutkan dalam air dan volume larutan dijadikan 200 ml, temperatur kedua larutan tersebut sama. Nah, ini jadi di sini ada dua larutan ya, jadi bukan satu. Kalau tadi kan cuma satu larutan, sekarang ada dua, dan katanya larutan itu dia isotonik. Ingat, kalau isotonik artinya apa? Iya, artinya tekanan osmotiknya sama, artinya tekanan osmotik untuk larutan dari zat X tadi ya, atau zat non-elektrolit X ini, dia sama dengan tekanan osmotik untuk larutan sukrosa atau C12H22O11. Oke, kita tinggal uraikan saja rumusnya. Rumus tekanan osmotik itu adalah ya gram per mr kali 1000 per V kali R kali T ya. Begitu juga untuk tekanan osmotik untuk sukrosa, yaitu gram per mr kali 1000 per V kali R kali T. Nah, kita tinggal masukkan aja nih nilainya. Kita mulai dari larutan X ya. Berapa nih massa dari larutan X-nya? Massanya adalah 0,9. Gram tadi kan adalah massa dari zat terlarut ya. Untuk larutan X tadi berarti massanya adalah 0,9. Kita masukkan 0,9 kita bagi dengan, nah di sini MR-nya kan mau kita cari karena itu yang ditanyakan, berapa MR zat non elektrolit X. Nah, berarti MR-nya mau kita cari. Kita tulis aja MR kali 1000 per, nah volumenya berapa? Katanya larutan X itu yang 0,9 gram itu dilarutkan dalam air dan volume larutannya itu adalah 100 ml. Berarti volumenya 100. Kita kalikan dengan R-nya 0,082. Kita kalikan dengan suhunya tidak diketahui ya, tapi katanya suhunya sama. Oke, nanti kita tinggal coret aja. Kemudian sama dengan, nah di sini massa dari siapa lagi kita masukkan? Massa untuk sukrosanya. Massa sukrosa kan udah ada ya 3,42 gram. Yang belum ada apa? Yang belum ada adalah MR-nya. Berarti kita cari dulu nih untuk MR-nya. Nah, oke, kita cari ya MR-nya. Mulai dari C itu kan ada 12, berarti 12 ARC itu 12 juga. Kita tambahkan dengan H, jumlahnya ada 22, ARH itu 1 ya, kali 1 ditambah. Kemudian O ini ada 11, berarti 11 kali ARO itu 16, berarti kali 16. Oke, 12 kali 12, 144, 22 kali 1, 22, 11 kali 16, 176. Kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah 342. Oke, kita bisa masukkan ya, masukkan dulu ini massa untuk zat terlarut ya, yaitu sukrosa tadi, yaitu 3,42. MR-nya udah kita dapatkan 342. Kita kalikan dengan 1000 per volumenya berapa? Nah, volumenya katanya ini ya, dilarutkan dalam air dan volume larutannya 200 ml. Oke, 200 kali R-nya 0,082, kita kalikan dengan suhu ya. Suhunya tadi sama ya. Jadi sebenarnya tadi kita bisa langsung coret sebenarnya dari atas. Dan R-nya juga bisa dicoret karena udah sama. Oke, kita coret dulu ya T-nya. Kemudian ini 1000 bisa bagi 100 yaitu 10. Kemudian 1000 bisa bagi 200 hasilnya 5 ya. Nah, kemudian ini 3,42 bisa dibagi 342 hasilnya 0,01. Nah, ini kan udah sama R-nya, langsung dicoret aja. Nah, biar lebih gampang nih perhitungannya. Nah, tinggal dikalikan aja 0,9 kita kali 10 hasilnya adalah 9. Kita bagi dengan MR. Jadi yang tinggal tadi kan hanya 0,9 dan 10 ya, selebihnya udah kena coret tadi. Sama dengan 0,01 kita kali dengan 5. Hasilnya adalah 0,05. Jadi yang tinggal tadi hanya 0,01 dan 5 ya, selebihnya udah kena coret semua. Nah, kemudian kita tinggal kali silang aja nih, MR kali 0,05, hasilnya 0,05 MR. Kemudian 9 ya, 9 ini kali berapa? Kali 1 ya di sini ya. Ini artinya 0,05 per 1. 9 kali 1 hasilnya 9. Maka MR saja akan sama dengan 9 dibagi dengan 0,05. 9 dibagi 0,05 hasilnya adalah 180. Nah, itu adalah 4 soal yang bisa kalian pelajari ya, khusus untuk soal-soal terkait dengan larutan non-elektrolit, terkait dengan cara menghitung tekanan osmotiknya. Oke, semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.